dengan cara daring saja seakan-akan sudah satu kelompok, seakan-akan sudah dalam satu ruangan. Jadi kalau perlu lagi mendatangi, berarti kan hemat tempat jarak. Bahkan katanya ada beberapa kaum menghemat anggaran kalau pertemuan menggunakan Zoom saja. Berarti kan luar biasa. Tatap mukanya dapat, apa yang disampaikan dapat, tapi kadang perlu mendatangi jauh-jauh. Bahkan Pak Ishak ada aja keinginan. Jadi menghemat dari segi transportasi dan lain sebagainya. Jadi kalau ini interaksi antara guru dan murid itu termudah. Kalau misalnya soal atau cukup dikirim dengan WA langsung sampai. Kemudian interaksi orang tua dengan guru terjalin. Kalau minta penjelasan lebih, kalau cepat pulang, tidak perlu mendatangi. Kreatif pulang perkenalkan begini. Kalau bisa hanya mencari nilai di Google betapun bisa terpintar pada gurunya. Nah itu kan kelebihan-kelebihan yang didapat dari teknologi. Hemat pulang. Hemat itu kayaknya. Jadi kalau misalnya panjang kumpul tugas pelajar. Jadi dia orang tuanya pakai WA aja pelajar. Yuk aja. Kalau dulu harus mendatangi ke sekolah, harus berjalan lambat pulang. Wah ini mudah. Namun di balik kemudahan itu, ada dampak negatif yang perlu diketahui juga. Tanpa bimbingan dan pengasuhan dari orang tua, anak dan remaja dapat menjadi korban kejahatan dan ketidaksopanan di dunia maya. Itu jelas sekali. Apa dampaknya? Dampak terburuknya kalau kada diawasi bujur-bujur, anak gemar bermain online. Itu sudah kada rahasia lagi. Berapa waktu dia dihabiskan untuk bermain itu sehari? Kalau tidak dikontrol, masa depan itu suram ya. Yang seharusnya dia gunakan untuk kecerdasannya, tapi karena mengalaminya aja, pasti kalau yang ada bisa lagi atau waktu bisa kan pandang sempit lagi bahwa waktu itu adalah berharga pada tahunnya. Yang penting ramai, yang penting apa yang ada di hadapannya. Gemar bermain online ini penyakit yang luar biasa. Makanya di Facebook tuh ada seruan untuk Kominfo agar anak-anak diperhatikan betul, terutama mereka-mereka yang terlibat di game online, jangan memberikan seluas-luasnya kepada anak, karena waktunya habis di situ. Jadi kalau belajar tadi 45 menit, 4 jam pada terasa dengan game online. Nah kalau pada kita yang mengatur itu, ini makan di kegiatan rusak dan makan itu ada ingat saking kambingnya, dan itu jauh banget dengan kita hari. Kalau kita hari misalnya bermain bola, asal-asalnya lapar gitu, baik adanya. Tahu itu apa? Enggak ada yang minum nih, kalau dimakan ini
Ada rasa gelisah, ya juga. Nah, ini sudah masuk ke gangguan perilaku. Cepat bosan, rasa kesepian, ujung-ujungnya karena sering bermain, tadi dimakan, di istirahat, tidurnya terganggu. Jadi yang seharusnya misalnya guring hingga zuhur sampai di jam 2, ada kan? Malam dilanjutkan lagi dengan aktivitas di lain. Kayaknya jam berapa bangun? Bisa jam 8 pagi. Yang seharusnya bangun subuh diingat lagi. Karena memang kualitas tidurnya terganggu. Ini dampak. Ada rasa mudah marah, agresif, resah bila tidak bersama gawai. Itu pasti banyak. Bila ia sudah ketagihan, mun kada mengikuti HP, laptop, atau apa, rasa gelisah, rasa ada yang kurang. Nah itu sudah gangguan untuk gelisah, resah bila tidak bersama dengan yang keinginannya itu. Jadi dua hal ini, pertama gawainya, yang kedua jaringan internetnya. Bila dua itu kadada, atau salah satunya aja ada, tapi salah satu kadada, gelisahnya. Ada di HP, ada di laptop, ada netbook, tapi tidak ada internetnya, amudnya. Ada internet, tapi tidak ada alatnya tadi, amud dua. Oleh sebab itu, dua itu, pertama alatnya HP kah, apakah adanya, yang kedua jaringan internet. Nah berarti sangat tergantung lah anak kita kalau sudah kebetulan kecanduan yang bahasa awalnya tadi, bahasa psikiaternya tadi, adiksi nanti. Nah, bagaimana agar anak jangan terlalu tergantung kepada kecanduan yang mengakibatkan, cara menurut para ahli yang berkutip di sini untuk mengatasi adiksi tersebut. Yang pertama, melibatkan anak atau remaja dalam kegiatan rumah secara bersama-sama. Jadi kalau sudah tahu kita bahwa dinya di jam-jam tertentu ada sekolah, ada kegiatan yang dituntut untuk dilaksanakannya. Nah, disitulah perlu kita, ayo jangan di kamar aja, ayo kita bersih-bersih rumah, ayo kita tugas dan lagi cuci piring kah, suruh. Itu mengurangi, menurut para ahli, mengurangi ketergantungannya dengan benda tadi. Jadi talakas dua gitu lah biasanya, talakas dua sedikit. Menerapkan pola asuh yang islami, demokratis dan positif. Jangan sampai anak-anak ditolak dan tidak diapresiasi oleh keluarga, sehingga mereka akan lekat dengan internet sebagai pengalihan. Jadi kalau misalnya ada masalah, yang termudah untuk menghilangkan masalah itu mengalihkan pikirannya ke internet. Mungkin dia murungkah atau gelisahkah, supaya hilang murungnya itu tentu di permainan melacak kawannya kan, atau kegiatan-kegiatan apa yang sukai di situ. Nah jadi pada saat itu supaya jangan terlalu tergantung kepada benda itu tadi, ketika ada murung, ketika ada masalah, arahkan juga dengan pola asuh anak yang islami. Suruh menghafal doa kah, suruh meminta pertolongan kepada Tuhan, macam itu. Jangan terlalu hanya kalau ada masalah dialihkan ke internet saja. Memang pada saat yang gunakan itu masalah selesai, anak pikirannya sudah tidak masalah lagi. Nah masalahnya adalah kalau terus-terusan seperti itu, maka itu kan menjadi kegiatannya sehari-hari. Yang ketiga, rutinitas
outdoor digalakkan. Suruh sekali-kali ke kebun, menggarap kebun di halaman rumah, bertanaman kambang, bahasa sederhananya tuh. Kalau ada kolam, suruhinya mau pani iwak, maksud mau pani kalau ada pria peliharaan ayam kah, itik kah, jangan kita yang menggali. Nya sama mengalihkannya tenang. Kalau inya senang terhadap sesuatu, sama aja. Kalau inya tuh memani ayam, pikirannya sudah ke ayam, sama aja ya. Ketika inya ada masalah, dialihkannya ke internet, ke Google, ke kawannya, sama aja itu. Jadi kalau kita alihkan ke hal-hal yang tadi sifatnya outdoor itu bahasa ditanya di luar rumah, pada tanaman sayur, mana ada, belum ada halaman lain ya. Cari yang politik kan, cari yang pakai apa? Macam-macam. Apa? Jadi kita yang mengatur. Selain outdoor, galakkan juga olahraga. Di olahraga tuh menjadi para ahli berperan benar. Kalau inya duduk di kamar berhari-hari berjam-jam, aktivitas fisiknya ada yang ada cuma anunya dia main pikiran. Karena itu semisal orang tua menjadi model dan contoh, orang tua jadi model dan contoh, ini berat dong. Jadi jadinya anak itu kan ini menurut para ahli juga nih adalah peniru yang ulung. Jadi orang tuanya, abah mamanya kada pisah lawan HP, hanya tadi turutinya, Oleh sebab itu, kayak apa aja melarangnya supaya jangan menggunakan HP, yang tapi ada menggunakan HP maksudnya. Tapi tidak ditiru, tidak dicontohkan orang tua, nah berat. Supaya jangan inya rasa HP, tapi orang tuanya kalau bisa, wah berat. Anak itu mencontoh apa yang dilakukan orang tua. Tapi kalau orang tuanya bagus, ada saatnya bahagia dan saatnya kandas, seolah bisa dia. Disitulah keteladanan orang tua. Makanya tadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tadi, Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalilu." Seseorang bergantung pada agama temannya, maka hendaknya ia melihat dengan siapa dia berteman. Berteman di situ termasuk orang tuanya juga, karena lingkungan yang paling dekat dengan dia adalah orang tuanya. Nah, saya ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan keluarga kita, saudara taat, teman-temannya dan sebagainya mengerti mana yang baik, mana yang tidak, sehingga bisa memanfaatkan waktu, tidak terlalu tergantung pada dampak negatif adanya internet tersebut. Sampai tidak ada pertanyaan tak? Apa? Cukup. Cukuplah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.